Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang anatomi fisiologi pada sistem pencernaan untuk mengawali dari keperawatan medikal bedah 2 ya, blok KMB 2. Kita akan belajar tentang anatomi fisiologi pada sistem pencernaan. Tentunya materi ini sudah pernah Anda dapatkan di semester awal ya. Semester awal Anda sudah pernah belajar tentang anatomi fisiologi organ tubuh ya. Nah, ini hanya mengulas saja, mengingat kembali sebelum kita masuk pada beberapa materi kasus-kasus yang terjadi ya, masalah-masalah keperawatan yang terjadi pada kasus keperawatan medikal bedah 2. Yang pertama yaitu tentang proses pencernaan ya. Di sini ada istilah yang namanya ingesti, yaitu pergerakan makanan. Jadi pergerakan makanan ini dari makan masuk ke dalam mulut kita sampai makanan ini dikeluarkan, sisa makanan dari metabolisme itu akan dibuang kembali. Nah, namanya ingesti. Kemudian ada digesti, penyederhanaan bentuk makanan. Jadi jenis makanan apapun yang ketika masuk ke dalam sistem pencernaan akan dibuat lebih sederhana, sehingga ketika dia berpindah dari tempat yang satu ke tempat selanjutnya, dia akan menjadi sebuah bentuk yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk dicerna. Contoh dari mulut, ketika akan pindah ke dalam lambung, dia akan diubah menjadi ya, dilembutkan di mulut, kemudian baru dikirim ke lambung, ke gaster. Dari gaster nanti dibuat lebih simpel lagi, lebih sederhana lagi, lebih lembut lagi, baru dia dikirim ke usus halus, dan seperti itulah terus-terusnya sesuai dengan fungsi dari masing-masing sistem pencernaan kita. Kemudian ada absorpsi penyerapan pada usus halus. Jadi makanan yang sudah diolah ya, dari melewati berbagai macam organ pencernaan, ketika melewati usus halus dia akan diabsorpsi, diserap ya, yang berfungsi, yang bermanfaat ya, nutrisinya bagi tubuh kita. Kemudian yang keempat ada eliminasi. Eliminasi adalah proses ya, pembuangan sisa-sisa dari proses pencernaan. Nah, dari sistem pencernaan itu yang sudah diserap manfaatnya, diserap nutrisinya, sisa-sisa dari pencernaan, sistem pencernaan itu tadi akan dibuang ya, melalui eliminasi. Nah, ini adalah bagian-bagian dari saluran pencernaan ya, mulai dari mulut akan melewati faring, dari faring melewati esofagus, esofagus akan masuk ke dalam gaster, lambung, kemudian ke intestinal, usus ya. Nah, ini kalau dilihat secara gambarnya dari digestive system ya, digestive system organ sistem pencernaan dan yang berhubungan dengan struktur pencernaan ya. Di situ ada lips, bibir, oral ya, ada tang, lidah, sublingual, saliva, kelenjar sublingual ya, kelenjar saliva, kemudian ada kelenjar parotid, ada kelenjar submandibular, ada faring, kemudian dia akan ke esofagus, dari esofagus dia akan ke stomach ya, perut atau gaster, sampai dia ke usus halus ya, ke duodenum, jejunum, kemudian ke ileum. Dari ileum ini akan pindah ke usus besar ya, dari ascendent, transversum, descendent, kemudian ke sigmoid, ke rectum, keluar melalui anus. Ini adalah anatomi dari
cavum oris ya, mulut kita, yaitu merupakan sebuah rongga yang dibatasi bibir, pipi, palatum, lidah pada bagian dasar dan bersambung dengan faring pada bagian posterior. Jadi lidah itu sudah tersambung dengan faring yang berfungsi nanti mengatur antara yang masuk ke esofagus dan juga mengatur ketika kita harus bernafas itu ya. Bagian dalam mulut dilapisi oleh selaput lendir dan sel-sel epitel, sehingga mulut kita tidak kering, selalu ada seperti cairan yang ada di mulut kita, sehingga mulut kita juga akan aman ketika ada selaput lendir ini. Mulut kita akan tidak mudah luka ketika kita makan ya. Kemudian ada cavum oris, terdapat gigi, lidah dan kelenjar saliva. Jadi di dalam mulut ada gigi yang berfungsi nantinya adalah sebagai penghancur makanan, lidah sebagai pencampur yang mengaduk makanan, dan kelenjar saliva. Kelenjar saliva ini nanti kita akan pelajari isinya dari kelenjar saliva itu apa saja dan fungsinya apa saja. Selanjutnya adalah palatum, terdiri dari ada palatum keras, palatum durum. Pada bagian anterior dibentuk oleh tulang maksila, ini bagian depan yang berdekatan dengan gigi ya, gigi depan. Kemudian ada palatum mole atau palatum lunak pada bagian posterior, pada bagian belakang ya, bagian ini adalah dinding atas dari mulut kita. Kemudian bagian tengah membentuk sebuah prosesus seperti kerucut yang disebut uvula. Jadi di tengah-tengah di antara palatum keras dengan palatum lunak itu ada yang namanya uvula. Kemudian pada bagian belakang lengkungan atau fauces memuat tonsir. Ini ada digestive system, location of the saliva glands ya, salivary glands artinya kelenjar saliva. Ada minor sublingual ya, ducts yaitu saluran sublingual kecil, ada saluran sublingual besar, ada kelenjar sublingual, kemudian ada saluran submandibular dan juga ada kelenjar submandibular ya, ini yang nanti kelenjar saliva ya. Jadi saliva itu tidak ada keluar dari satu tempat, tapi ada beberapa saluran untuk membasahi mulut kita, terutama pada saat kita makan, sehingga makanan yang kita makan itu tidak kering ketika berada di mulut kita. Cuma ada beberapa orang yang ketika makan itu kalau tidak minum dia nggak bisa ya. Kenapa? Karena memang produksi kelenjar salivanya itu tidak banyak, sehingga membutuhkan bantuan minum untuk proses makanan di dalam mulut ya. Terjadi pencernaan pada mulut itu terjadi ada proses mekanik dan juga proses kimia. Pada proses mekanik yaitu berupa penghancuran makanan oleh alat-alat pada mulut ya, proses mekanik ini yaitu menghancurkan makanan. Kemudian proses kimia yaitu berupa reaksi makanan dengan enzim-enzim yang terdapat pada saliva. Proses kimia ini lebih ke hubungannya dengan saliva, air liur ya, yang berfungsi untuk merubah beberapa jenis makanan ke bentuk yang lebih sederhana, sehingga bisa diabsorpsi atau dikonsumsi, diserap oleh usus nantinya. Kemudian ada proses mastikasi, penghancuran makanan oleh gigi, pencampuran makanan dengan saliva oleh lidah ya, terjadi di mulut kita ya. Kemudian
kemudian ada proses menelan bolus makanan ke esofagus. Jadi makanan yang kita proses hancurkan di dalam mulut itu akan berubah menjadi bolus. Bolus inilah yang akan lebih mudah melewati esofagus sampai ke gaster nantinya. Jadi yang tepat ketika kita mengunyah itu memang sebaiknya lebih lama mengunyahnya ya. Kalau di Islam sendiri diajarkan paling tidak 28 kali sampai 30 kali mengunyah makanan baru ditelan, sehingga dia benar-benar membentuk bolus, mudah untuk masuk ke dalam gaster. Tetapi kita terkadang maksimal 10 pun belum tentu 10 kunyahannya. Kemudian selanjutnya ada gigi dentis ya. Gigi pertama terbentuk pada usia 6-8 bulan. Kemudian bulan ke-8 12 sampai pada bulan 20 dan 40. Kemudian gigi pada bayi disebut dentis decidus atau gigi susu yang akan tanggal pada usia 6-13 tahun dan diganti dengan gigi tetap atau gigi permanen. Nah, susunan gigi pada gigi susu ya, itu jumlahnya 20 buah gigi ya. Baik itu superior dan inferior ya, bagian atas dan bagian bawah, jumlah keseluruhannya adalah 20 buah. Kemudian ketika sudah dewasa dia akan bertambah menjadi 32 buah gigi, baik itu gigi atas dan juga gigi bawah. Jadi M itu adalah dens molaris ya, yaitu geraham belakang M. Kemudian ada PM itu dens premolaris, yaitu geraham depan. Ada C dan caninus, yaitu gigi taring. Kemudian ada incisivus, yaitu gigi seri. Jadi gigi seri itu di situ disebutkan ada gigi seri 1, ada gigi seri 2 yang atas dan bawah. Kemudian ada gigi taring, itu cuma 1 atas dan bawah. Kemudian ada gigi geraham depan, itu ada 2 atas bawah. Kemudian ada gigi geraham belakang, ada 3 atas bawah. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya pada gigi permanen ya. Nah, di situ bisa dilihat ada molar, gigi yang paling belakang, ada premolar, ada 2. Kemudian caninus, gigi taring, ada incisivum, gigi depan. Proses kimia yaitu pencampuran makanan dengan saliva. Saliva kita ini mengandung banyak sekali enzim ya, mengandung tialin, amilase, lisosim, sodium, mineral, dan musin ya, yang mana masing-masing dari kandungan tersebut memiliki fungsinya masing-masing ya. Sebagai contoh, pada tialin ya, itu termasuk enzim amilase juga yang bertugas memecah pati atau karbohidrat menjadi gula. Nah, proses ini ya, melalui yang dinamakan proses kimiawi untuk menghasilkan zat gula dan maltosa ya. Nah, gula inilah yang nantinya akan digunakan sebagai energi untuk tubuh kita. Kemudian ada lisosim. Nah, lisosim ini adalah enzim antimikroba yang memiliki peran penting dalam sistem imun kita ya. Jadi dia yang membunuh ya, bakteri lah ya. Makanya ketika kita mengunyah itu lebih lama itu lebih baik, karena semakin lama bakteri yang terbawa oleh makanan itu akan
mati sebelum masuk ke dalam gaster nantinya. Kemudian ada sodium atau natrium ya. Ini mineral yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai penahan cairan. Kemudian adalah ada musin ya. Fungsinya untuk supaya makanan yang kita telan nanti masuk ke dalam gaster itu tidak melukai lambung ya. Kemudian fungsi saliva adalah membunuh kuman, melindungi mukosa mulut dari trauma fisik atau kimia, dan memudahkan proses menelan membasahi makanan. Jadi sangat bermanfaat saliva yang keluar dari kelenjar saliva, yaitu salah satunya untuk membunuh kuman dan juga melindungi. Jadi ketika kita mengunyah tidak ada saliva, itu bisa melukai mulut kita. Sebagai contoh, ketika kita makan kerupuk ya, kerupuk itu kan kering. Ketika kita makan kerupuk, maka saliva akan banyak terserap ke dalam kerupuk tersebut, sehingga lapisan mukosanya itu menjadi kering dan mudah luka. Akhirnya terjadilah sariawan itu ya, luka fisik pada daerah mulut. Itu kenapa? Karena mukosanya terserap oleh kerupuk tadi. Itu sebagai contoh sederhananya ya. Kemudian faring berbentuk kerucut, terdiri dari muskula, musculomembranosa, dan tersambung dengan esofagus dan trakea. Faring terbagi menjadi pars nasalis, ada pars oralis, dan pars laryngeal ya. Dari atas, tengah, bawah. Kemudian faring laryngeal adalah bagian terendah yang terdapat pada posterior ya, bagian bawah. Terdapat 7 lubang bagian, yaitu lubang hidung, mulut, 2 tuba eustachius dan laring, dan esofagus. Kemudian tersusun atas lapisan mukosa ya, yang berfungsi lendir tadi untuk melindungi. Kemudian ada fibrosa, jaringan ikat, dan otot. Otot utama adalah otot konstriktor yang berkontraksi pada saat makanan masuk ke faring dan mendorongnya ke esofagus. Jadi ada kontraksi ya, yang mungkin kita tidak sadari pada saat kita makan. Maka fungsi dari faring ini luar biasa, bisa memasukkan makanan dari mulut ke esofagus. Kemudian refleks menelan. Bolus makanan itu didorong oleh lidah ke bagian posterior ya, baru nanti akan masuk ke esofagus. Palat melunak menutup saluran hidung agar kita ketika menelan itu tidak tersedak. Epiglotis menutup laring dan trakea ya, sehingga makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Ketika kita menelan ya, secara normal dia akan menutup dengan sendirinya. Cuma terkadang ketika kita menelan, kita juga mau berbicara, sehingga pada saat kita menarik nafas dan kita sambil menelan, sehingga beberapa makanan akan terhisap ke dalam laring dan trakea, sehingga menyebabkan tersedak gitu ya. Makanan masuk ke esofagus. Kemudian esofagus merupakan tabung berotot dengan panjang 20 sampai 25 cm ya. Dimulai dari faring, torak, menembus diafragma dan masuk ke dalam abdomen bersambung dengan gaster atau lambung. Terletak di belakang trakea, di depan vertebra. Jadi trakea itu berada di depan, sedangkan esofagus di belakangnya, di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Sehingga kenapa posisinya di situ, memang segala sesuatunya diciptakan memang sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Ketika trakea di depan, orang tersedak tidak bisa bernafas, maka akan lebih mudah untuk dilakukan tracheostomi. Andaikan esofagusnya di depan, maka akan kesulitan karena trakea akan tertutup oleh esofagus ya. Nah, ini adalah gambar dari esofagus ya. Ini gambar dari esofagus dan gaster. Struktur esofagus terdiri dari 4 lapisan ya. Yang pertama adalah jaringan ikat yang longgar. Kemudian ada 2 lapisan otot, ada otot sirkuler dan otot longitudinal. Kalau otot sirkuler ini dia fungsinya ya untuk mengecilkan esofagus, sedangkan longitudinal fungsinya untuk memendekkan esofagus ya, sehingga akan terjadi kontraksi, makanan tersebut akan berjalan ya, masuk ke dalam gaster. Di situ di esofagus juga ada struktur lapisan submukosa ya, untuk melindungi esofagus agar tidak terjadi luka ketika ada makanan yang kasar ya. Kemudian ada lapisan mukosanya. Pergerakan pada esofagus ya. Pergerakan pada esofagus dilapisi otot-otot sirkuler longitudinal sehingga menimbulkan gerakan peristatik ya. Resirkuler itu yang mengecilkan esofagus, longitudinal memendekkan, sehingga ada gerakan memendekkan, memanjangkan, sehingga makanan tersebut bolusnya akan berpindah. Bolus makan bergerak masuk ke lambung karena peristatik dan gaya gravitasi ya. Tetap kita membutuhkan gaya gravitasi sehingga kita tidak bisa minum dalam posisi kepala lebih rendah dari gaster, karena kita butuh gaya gravitasi. Kalau sejajar berbaring masih bisa ya. Nah, ini peritoneum ya. Peritoneum itu rongga perut. Nah, ada rongga perut. Jangan sampai terbalik ya. Ada peritoneum, ada perineum. Nah, Anda harus bisa membedakan di antara keduanya. Kalau perineum itu bagian antara anus dan skrotum. Nah, sedangkan peritoneum adalah rongga perut. Sekarang kita belajar tentang gaster dan lambung. Terletak di daerah epigastrik dan sebagian di sebelah kiri hipokondrik dan umbilikal. Bagian atas disebut dengan fundus dan bagian bawah disebut dengan pilorik, antrum pilorik ya, atas fundus, bawah pilorik. Berhubungan dengan esofagus melalui sphincter cardia. Ya, yang atas itu namanya sphincter cardia, sedangkan yang bawah yang berhubungan dengan usus halus yaitu sphincter pilorik. Kedua pada sphincter cardia itu berfungsi untuk menahan ketika makanan sudah masuk ke dalam gaster, dia tidak akan kembali ke esofagus. Kalau sampai ada makanan yang sudah masuk ke gaster kemudian balik lagi ke esofagus, maka bisa merusak saluran mukosa di esofagus, karena makanan yang sudah masuk ke dalam gaster dia akan sudah tercampur dengan cairan asam lambung yang sangat kuat untuk menghancurkan makanan. Ketika dia balik lagi ke dalam esofagus, maka dia khawatirkan akan melukai dan merusak mukosa pada esofagus, sehingga di situ ada sphincter cardia. Kemudian yang di bawah itu ada sphincter pilorik. Nah, ini untuk ya, menjalankan sebagai jalan dari gaster ke usus halus.
Struktur lambung itu ada lapisan peritoneal yang merupakan lapisan serosa. Kemudian lapisan otot, lapisan longitudinal yang bersambung dengan esofagus, lapisan sirkuler yang paling tebal dan terletak di pilorik membentuk sphincter. Lapisan oblik yang terdapat pada bagian fundus atas ya, berjalan mulai dari orifisium kardia, ya, mulai dari sphincter tadi kardia, kemudian membelok ke bawah melalui curvatura minor. Lapisan submukosa terdiri dari jaringan areolar yang banyak mengandung pembuluh darah dan limfe ya. Lapisan mukosa berbentuk rugae, kerutan, dilapisi epitelium silindris yang mensekresi mukus. Nah, ini rugenya ya, rugae pada lambung. Kalau kita pernah melihat gaster atau lambung pada sapi atau pada kambing, nah, akan terlihat rugenya ya, seperti lekukan-lekukan bulu-bulu handuk ya, kalau kita sebut sebagai handuknya kalau pada kambing itu. Nah, ini ada musculature of stomach ya, otot-otot pada gaster. Kemudian kelenjar pada lambung itu ada kelenjar kardia menghasilkan mukus ya, yang berfungsi sebagai pelindung ya. Kemudian ada kelenjar gastrik yaitu menghasilkan pepsin dan asam lambung. Kemudian ada kelenjar pilorik yaitu menghasilkan hormon. Pencernaan pada lambung itu terjadi gerakan pada lambung yang berfungsi mencampur makanan dengan sekret lambung dan mengosongkan makanan. Kemudian makanan bercampur dengan sekret lambung menjadi chymus. Chymus inilah nanti yang menjadi bentuk makanan yang lebih sederhana sehingga mudah untuk masuk ke dalam usus halus. Kemudian ada sekresi lambung yaitu mukus, asam lambung, tripsin, lipase, amilase, dan protease. Kalau mukus tadi adalah untuk melindungi ya, lapisan dari lambung. Kemudian ada asam lambung. Asam lambung ini kan fungsinya untuk menghancurkan makanan. Kemudian ada tripsin ya, untuk mencerna protein. Ada lipase. Ini adalah bekerja dengan mengkatalisis hidrolisis ikatan ester dalam substrat lipid lemak ya. Kemudian amilase akan mempercepat pemecahan molekul karbohidrat, dan protease disebut juga peptidase atau proteinase merupakan enzim golongan hidrolase yang akan memecah protein menjadi molekul yang lebih sederhana ya. Dan memiliki peran masing-masing enzim atau sekresi dari lambung. Kemudian setelah dari lambung, gaster akan dikirim ke usus halus, merupakan lanjutan lambung yang terbentang mulai pilorik sampai ileosekal dengan panjang kurang lebih 7 meter, cukup panjang usus halus ya. Menempati sebagian besar rongga abdomen, terletak di bawah lambung dan hati. Terdapat ductus colectogus dan ductus pancreaticus, ada salurannya ya. Kemudian terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Struktur usus halus ada lapisan mukosa sangat luas karena terdapat lipatan-lipatan mukosa dan fili bulu-bulu kecil sangat kecil memudahkan terjadinya absorpsi penyerapan. Ada lapisan submukosa terdiri dari anyaman pembuluh darah dan saraf plexus submukosa Meissner ya. Disitulah pembuluh darah, anyaman pembuluh darah akan mengabsorpsi menyerap nutrisi yang ada di makanan. Kemudian ada lapisan otot terdiri dari lapisan otot longitudinal dan sirkuler yang berfungsi untuk mengkontraksi usus ya, menjalankan makanan. Kemudian ada lapisan serosa. Nah, ini kita masuk di duodenum ya, layer of wall.
kemudian adalah jejunum khususnya. Nah, ini adalah ileum lebih halusnya. Pencernaan pada usus halus, bolus makanan dari lambung sangat asam, ya, karena dia ada asam lambung tadi di sana. Kemudian dinetralkan oleh enzim pankreas, proteolitik, lipasaminase, karbohidrat dan air. Agar ketika makanan yang mengandung asam tadi dari gaster itu tidak melukai usus halus karena dindingnya berbeda dengan gaster. Kemudian terjadi emulsi lemak oleh garam empedu untuk memudahkan absorpsi lemak. Nutrien diabsorpsi melalui mikrofili, bulu-bulu yang sangat kecil. Bolus bergerak karena gerakan segmental dan peristaltik, ya, pada usus halus. Pergerakan makanan pada usus halus terdiri dari otot sirkuler dan longitudinal yang mengecil dan memendek sehingga makanan akan bergeser. Dipersarafi oleh sistem saraf enterik, ya, plexus aorta dan plexus submucosa atau plexus Meissner, terdiri dari gerakan segmental dan peristaltik. Nah, ini adalah ileocecal region, yaitu area ileus, ya. Di sini terlihat ada usus buntu, ya. Ini ada usus buntu yang kecil seperti cacing, ya. Ini usus buntu. Nah, disinilah ini usus halus masuk ke dalam usus besar, tapi di bawahnya ada usus buntu. Nah, sekarang kita masuk ke usus besar, kolon, merupakan lanjutan usus halus berbentuk U terbalik, ya, U terbalik, terdiri dari appendix vermiformis, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid sampai ke rectum. Nah, itu diingat-ingat, ya. Appendix vermiformis, appendix itu umbai cacing, yang tadi adalah appendix. Kemudian panjangnya sekitar 140 cm mulai dari vulva ileocecal sampai anus. Ileocecal adalah yang dekat dengan ileum tadi, usus halus ileum, sampai ke anus, itu panjangnya kurang lebih 140 cm. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah ileum, usus halus ileum. Kemudian di sini masuklah usus, sisa-sisa metabolisme makanan, nutrisi yang sudah diserap masuk ke ileocecal opening, ya. Kemudian ada cecum. Nah, disinilah makanan yang sisa dari makanan itu akan berkumpul terlebih dahulu, dan di sini ada appendix vermiformis. Di sini adalah kolon ascendens, sampai sini adalah kolon transversum, kemudian pindah ke kolon descending, kemudian ke sigmoid, dari sigmoid ke rectum, ya. Disinilah mulai terasa akan ada sesuatu yang keluar, eliminasi, kemudian baru ke anus. Peristiwa pada kolon terjadi reabsorpsi air dan air kari dari bahan feses, sehingga feses itu terlihat lunak, tidak encer karena sudah diabsorpsi lagi airnya. Tetapi jika peristaltik usus terlalu tinggi sehingga sisa makanan tersebut tidak sempat untuk diabsorpsi, tapi terlalu cepatnya kontraksi sehingga sisa makanan akan mengalir lebih cepat, sehingga terjadilah diare kadang-kadang pada kita, ya. Feses bergerak ke rectum karena kontraksi haustral dan mass movement. Ada proses defekasi untuk mengeluarkan, ya. Nah, terima kasih. Itu saja untuk materi tentang anatomi fisiologi pada sistem pencernaan. Kita akan lanjutkan diskusinya nanti pada saat di pertemuan Zoom meeting. Silahkan disimak materi ini. Bisa jadi dari materi ini juga akan ada kuis, ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.